Hai, halo semua sahabat merajutku. Apa kabar kalian semua? Daniel doakan semuanya dalam keadaan baik-baik saja, tetap sehat, tetap semangat dalam berkarya. Dan senang ya ketemu lagi, masih tetap di channel Cowok Merajut dan ada Daniel di sini. Dan kali ini kita masih di dunia persialan. Kita akan membuat sial hari ini. Dan seperti ini kurang lebih motifnya. Dan jadi sial ini mempunyai dimensi itu panjang sekitar 120 cm kurang lebih, dan mempunyai panjang 30 cm. Dan di bagian sisi panjang nanti kita ada dua motif. Ini motif yang pertama, dan di motif yang kedua ini ada menul-menulnya. Jadi ini untuk bagian nanti yang di bagian dada nanti ini terlihat menul-menul seperti ini. Dan untuk bahan apa yang Daniel pakai, Daniel memakai benang sheet atau benang wool. Daniel pakai rangkap 2, jadi masing-masing gulung ini seberat 90 gram dan masih ada sisa, jadi butuh 2. Jadi Daniel pakai 2 gulung karena Daniel akan rangkap 2, jadi masing-masing satu gulungnya ini 90 gram. Dan untuk hakpennya Daniel memakai hakpen nomor 6 atau 3,5 mm. Kalau untuk Anda pastinya tidak harus memakai benang wool, pakai benang wearable apa aja yang Anda punya boleh. Dan untuk hooknya sesuaikan saja dengan benang yang dipakai. Jadi seperti itu pengenalannya. Kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, kita akan mulai pembuatan sial kita ini dengan membuat pondasi chain terlebih dahulu. Dan untuk pondasi chain ini kita butuh kelipatan 8 plus 1. Dan saya akan membuat sebanyak 6 motif. Jadi 8 kali 6 itu ada 48 plus 1. Jadi saya akan membuat sebanyak 49 chain. Jadi buat slip knot terlebih dahulu pada hakpen, dan saya akan membuat 49 chain. Anda kalau mau membuat lebih dari 6 motif juga boleh. Setelah 49 chain, sekali lagi Anda boleh menambah chainnya jika dirasa sialnya ini kurang lebar atau chainnya ini kurang panjang, jadi boleh silahkan ditambah sesuai kebutuhan saja. Yang pasti hitungannya adalah kelipatan 8 plus 1. Dan setelah itu berarti kita bisa masuk di round yang pertama. Kita akan membuat double crochet 3 chain dan double crochet di chain yang pertama. Dan seperti biasa untuk double crochet yang pertama kita akan buat dengan chainless double crochet. Tapi jika biasanya jika Anda sudah pernah mengikuti video saya yang pakai cara yang diputar-putar, tapi kali ini caranya sedikit berbeda dan saya yakin ini lebih mudah untuk diikuti. Buat satu chain lagi, tidak dihitung sebagai stitch, hanya sebagai bantuan saja, dan buat single crochet di chain yang pertama. Jadi single crochet pada chain yang pertama dan kemudian sedikit tarik aja, sedikit aja, kemudian masuk. Jadi kalau dilihat di single crochet itu ada 2 kaki,
kaki yang pertama dan kaki yang kedua, kita masuk lagi hakpen di kaki yang pertama. Kaki yang pertama, kemudian kait benang, masuk seperti kita membuat single crochet juga. Tapi ini letaknya di kaki yang pertama. Jadi ini adalah chainless double crochet yang pertama pada chain yang pertama. Setelah itu buat 3 chain, 1, 2, 3, dan buat single crochet, double crochet masih pada stitch yang sama atau di chain yang pertama tadi. Kita buat 1 double crochet. Jadi pada chain yang pertama ada 1 double crochet yang kita buat dengan chainless double crochet, dan 3 chain dan double crochet masih di tempat yang sama. Setelah itu buat 1 chain, kita skip 3 chain, 1, 2, 3, di chain yang keempat kita akan buat 3 double crochet pada 1 stitch. Double crochet yang pertama, double crochet yang kedua, dan double crochet yang ketiga. Jadi di satu chain ini ada 3 double crochet. Setelah itu kita buat 1 chain dan kita akan ulangi polanya. Kita akan skip 3 chain, 1, 2, 3. Pada chain yang keempat kita buat double crochet, 3 chain dan double crochet di tempat yang sama. Double crochet, 3 chain dan double crochet masih pada tempat yang sama. Satu chain, kembali skip 3 chain, 1, 2, 3. Pada chain yang keempat kita isi 3 double crochet. Sorry, sebentar nyangkut. Nah, hal ini kita akan kerjakan terus. Sebentar. Setelah 3 chain kita buat setelah 3 double crochet kita buat 1 chain. Nah, kemudian hal ini bisa kita kerjakan terus sampai nanti di ujung pada chain yang terakhir. Setelah kita mengerjakan sampai ujung untuk row yang pertama ini, jadi kita cek dulu. Jadi setiap satu pola itu terdiri dari yang pertama double crochet, 3 chain double crochet, 1 chain, dan kemudian skip 3 chain, dan di stitch yang berikutnya berisi 3 double crochet dengan 1 chain. Ini dihitung satu motif atau satu pola. Jadi saya membuatnya sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di ujung terakhir hanya diisi dengan hanya diisi dengan 1 double crochet, 3 chain, dan 1 double crochet pada 1 stitch. Jadi jangan sampai salah. Jadi setiap motif itu terdiri dari, saya ulangi lagi, adalah double crochet, 3 chain double crochet, 1 chain, dan 3 double crochet dan 1 chain. Ini terhitung satu motif dan kemudian dihitung sebanyak 6.
dan di akhir sendiri itu menyisakan satu chain yang kita akan isi dengan double crochet, 3 chain dan double crochet. Jika sudah benar, kita akan lanjut untuk masuk row yang kedua. Kita masuk row kedua, kita akan balik rajutan. Dan kemudian di atas double crochet kita akan buat double crochet. Dan di awal pemulaan row, seperti biasa kita akan membuatnya dengan chainless double crochet. Dan chainless double crochetnya caranya seperti yang sudah Daniel contohkan di awal. Jadi tidak pakai yang muter-muter lagi. Jadi kita akan buat single crochet pada kepala double crochet ini tanpa satu chain ya. Kita langsung saja membuat single crochet di atas double crochet di awal pemulaan row. Dan kemudian sedikit tarik sedikit aja. Jangan banyak-banyak, hanya untuk supaya kita leluasa bergerak saja. Pada kaki single crochet yang pertama, kita masukkan hakpen. Setelah itu kait benang bawah masuk, kita buat single crochet lagi. Letaknya di kaki single crochet yang pertama. Jadi ini adalah chainless double crochet untuk mewakili satu double crochet di awal pemulaan row. Jadi yang biasanya membuat double crochet itu dengan 3 chain, itu bisa dicoba cara ini. Kalau tidak mau dengan cara yang diputar-putar yang seperti Daniel seperti biasa contohkan di video-video sebelumnya. Oke, kita lanjut untuk membuat row kedua. Kita akan bekerja pada chain space 3 chain di antara 2 double crochet. Kita buat 3 double crochet, 2 chain dan 3 double crochet. Kita buat yang pertama adalah 3 double crochet, 2 chain dan 3 double crochet masih pada chain space 3 chain yang ada di antara 2 double crochet. Jadi seperti ini. Jika sudah, kita buat 1 chain. Kita akan langsung lompat ke kelompok 3 double crochet dan kita akan membuat 1 double crochet di double crochet yang kedua atau yang ada di tengah. Jadi kita skip yang pertama. Jadi kita hanya akan membuat 1 double crochet saja yang ada di tengah. Setelah itu kita buat 1 chain. Kita akan langsung lompat menuju ke chain space 3 chain yang ada di antara 2 double crochet. Jadi kita skip 2 double crochet. Kita menuju langsung ke chain space. Kita buat 3 double crochet, 2 chain dan 3 double crochet. 3 double crochet. Ini yang pertama. Kemudian 2 chain dan buat kembali 3 double crochet masih pada chain space 3 chain. Jadi seperti ini. Kemudian buat 1 chain. Kita kembali langsung melompat ke kelompok 3 double crochet. Dan ingat kita hanya akan membuat 1 double crochet saja pada double crochet yang ada di tengah. Kemudian buat 1 chain dan kita bisa ulangi polanya
sama seperti yang sudah Daniel contohkan tadi di depan, kita sudah membuat dua pola. Jadi kita akan langsung lompat ke chain space 3 chain yang ada di antara dua double crochet. Kita buat 3 double crochet, 2 chain dan 3 double crochet, kemudian lompat ke setelah 3 double crochet yang terakhir buat 1 chain dan kemudian lompat ke kelompok 3 double crochet. Pada double crochet yang ada di tengah kita buat 1 double crochet dan kita kerjakan sampai dengan di ujung. Setelah sampai di ujung untuk row kedua ini, jadi setelah kita membuat 3 double crochet, 2 chain dan 3 double crochet, terakhir kita akan menutupnya dengan membuat 1 double crochet pada tepat di atas dari double crochet. Kita tutup dengan double crochet pada double crochet. Jadi selesai untuk row kedua. Kita cek untuk row kedua ini satu motif atau satu pola itu terdiri dari 3 double crochet, 2 chain dan 3 double crochet pada chain space dan kemudian 1 double crochet pada double crochet yang ada di tengah dari kelompok 3 double crochet. Ini terhitung satu motif. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tetap akan ada 6 motif. Dan terakhir sendiri ditutup dengan 3 double crochet, 2 chain, dan 3 double crochet. Dan kemudian ada double crochet pada di atas double crochet. Jadi seperti itu untuk row yang kedua ini. Jangan sampai salah. Jadi di awal dan di akhir itu motifnya akan sama. Setelah itu kita akan masuk di row yang ketiga. Kita masuk row yang ketiga. Kita kembali balik rajutan kita. Dan kita awali dengan membuat 4 chain. 1, 2, 3, 4. Dan kemudian kita skip semua double crochet. Kita akan menuju ke chain space. Jadi kita menuju ke chain space 2 chain di antara 3 double crochet ini. Kita akan buat 3 double crochet. 1, 2, dan 3. Setelah 3 double crochet, kita buat 1 chain. Kita kembali skip 3 double crochet. Kita menuju ke 1 double crochet. Di sana kita akan membuat 1 double crochet, 3 chain, dan 1 double crochet. Jadi kita buat dulu double crochet yang pertama, 3 chain, dan double crochet masih pada stitch yang sama. Jadi seperti ini. Jangan lupa 1 chain. Kembali skip 3 double crochet menuju ke chain space. Kita buat 3 double crochet. Dan ini sebelumnya kita sudah masuk pada pola pengulangan. Setelah 3 double crochet, kembali 1 chain, jangan lupa skip 3 double crochet menuju ke double crochet berikutnya. Di atas double crochet ini kita akan membuat 3 double crochet, 1 double crochet, 3 chain dan double crochet di tempat yang sama. 1 double crochet, 3 chain, dan
double crochet masih pada tempat yang sama. Kembali buat satu chain dan kita ulangi terus polanya sama seperti yang kita sudah kerjakan tadi di depan. Kita kerjakan sampai dengan ujung. Dan ini posisi terakhir Daniel di ujung row ketiga setelah membuat 3 double crochet pada chain space 2 chain yang terakhir, dan kemudian kita akan tutup dengan membuat treble yang mengait pada double crochet yang keempat. Jadi ingat kita itu di row kedua itu membuat 3 double crochet dan kemudian satu double crochetnya mengait pada double crochet, dan kita akan membuat treble pada double crochet yang ada di atas double crochet. Treble itu putar benangnya 2 kali pada hakpan, kemudian kita menuju ke double crochet yang terakhir, kait benang bawah masuk, ada 4 serat benang, kait benang buang 2 serat, kait benang buang 2 serat ini yang kedua, dan kait benang buang 2 serat ini yang ketiga. Dan ini adalah akhir dari row yang ketiga, dan kita nanti ketemu di row yang keempat. Kita akan masuk row yang keempat, tapi tidak ada salahnya kita cek dulu untuk row ketiganya apakah kita sudah benar atau belum. Jadi di awal row ketiga itu akan ada 3 chain, 4 chain, tapi ini sebenarnya tidak dihitung sebagai stitch, dia hanya bantu untuk naik saja. Dan kemudian setiap set polanya itu akan ada 3 double crochet, 1 chain, kemudian double crochet, 3 chain dan double crochet, dan 1 chain. Ini satu pola atau satu motif dikalikan dengan kita membuat sebanyak, kalau Daniel membuat sebanyak 6, dan kemudian di akhir row itu berarti kita membuat 3 double crochet dan 1 treble yang mengait pada double crochet di row kedua. Itu untuk kelengkapan dari row ketiga, supaya kita cek supaya tidak nanti terjadi kesalahan dan kita harus mendedel, kan sayang. Setelah lengkap semuanya, kita akan masuk di row keempat. Kita balik rajutan, kita akan membuat double crochet pada di atas dari treble, dan seperti biasa kita akan membuatnya dengan chainless double crochet. Kita membuat dulu single crochet di atas dari treble, dan kemudian membuat satu lagi single crochet pada kaki yang pertama dari single crochet yang tadi sudah dibuat. Kita buat single crochet lagi, dan ini adalah chainless double crochet sebagai double crochet di awal permulaan row keempat ini. Dan kemudian kita bergeser menuju ke kelompok dari 3 double crochet. Kita akan membuat double crochet pada double crochet yang ada di tengah atau yang ada di double crochet yang kedua. Kita buat 1 double crochet. Setelah itu buat 1 chain. Kita menuju ke chain space yang ada di antara 2 double crochet. Di sana kita akan membuat 3 double crochet, 2 chain, dan 3 double crochet. Buat dulu 3 double crochet pada chain space 3 chain, dan kemudian buat 2 chain, dan buat lagi 3 double crochet masih pada chain space yang sama. Setelah itu buat 1 chain. Jadi jangan lupa setiap akhir dari stitch itu adalah 1 chain.
Kemudian kita kembali menuju ke 3 double crochet. Ini artinya kita akan melakukan hal yang sama seperti di depan. Kita buat double crochet pada double crochet yang ada di tengah atau yang double crochet kedua. 1 chain, kembali menuju ke chain space 3 chain ada di antara 2 double crochet. Kita akan membuat 3 double crochet, 2 chain, dan 3 double crochet. Chain dan 3 double crochet masih pada chain space yang sama. Kemudian buat 1 chain dan kita ulangi polanya sama seperti yang sudah kita kerjakan tadi. Kita kerjakan sampai di ujung row keempat ini. Nah, ini Daniel sudah ada di ujung row keempat. Jadi Daniel sudah mengerjakan 1 double crochet pada double crochet yang ada di tengah dari kelompok 3 double crochet. Kemudian kita akan tutup row keempat ini dengan membuat treble. Treble itu putar 2 kali benang pada hakpan. Kemudian kita masuk ke sela-sela di antara treble dan kelompok 3 double crochet atau double crochet yang ketiga. Ini kita masuk aja ke sela-selanya. Kait benang masuk, ada 4 serat benang. Kait benang buang 2 serat yang pertama. Kait benang buang 2 serat ini yang kedua. Dan kait benang buang 2 serat yang terakhir. Dan setelah itu kita akan masuk di row yang kelima. Dan sekarang ini kita akan masuk row kelima, tapi sebelumnya perlu Daniel sampaikan dulu bahwa sebenarnya inti dari pembuatan shawl ini adalah hanya kita pengulangan pola saja. Kita hanya mengulang pola dari row yang pertama sampai dengan row yang keempat kita sudah buat tadi. Kita buat terus secara berulang-ulang sampai dengan kita mencapai panjang 120 atau sesuai kebutuhan. Jadi sekarang ini kita akan masuk di row yang kelima, dan row kelima ini adalah kita pengulangan dari row yang pertama tanpa tanpa pondasi chain ya. Jadi kita langsung masuk di row yang pertama. Kita balik rajutan. Dan kita akan membuat double crochet di atas treble yang sudah kita buat di row keempat, dan double crochetnya kita buat dengan chainless double crochet. Jadi kita buat single crochet dan membuat single crochet lagi pada kaki double crochet, di kaki single crochet yang pertama. Jadi ini adalah chainless double crochet sebagai pengganti double crochet di awal pemulaan round kelima ini. Dan kemudian kita buat 3 chain, 1, 2, 3. Dan buat lagi double crochet masih pada tempat yang sama. Jadi sekali lagi sebenarnya row kelima ini adalah pengulangan dari row yang pertama. Kemudian buat 1 chain. Dan kita akan menuju ke chain space 2 chain di antara kelompok 3 double crochet. Di chain space tersebut kita akan buat 3 double crochet. 1, 2, 3. Kemudian buat 1 chain. Kita menuju ke 1 double crochet. Di sana kita buat double crochet, 3 chain, dan
double crochet, 3 chain dan double crochet pada stitch yang sama. Kemudian 1 chain, kembali kita menuju ke chain space di antara kelompok 3 double crochet. Di sana kita buat 3 double crochet. Dan ini kita kerjakan terus sampai di ujung row ke-5. Jangan lupa 1 chain setelah double crochet. Di ujung row ke-5 ini, jadi setelah kita membuat 3 double crochet dan 1 chain, kemudian kita berada di akhir row ke-5, itu ada 1 stitch, yaitu 1 double crochet, dan di atas double crochet ini untuk menutup round ke-5 kita buat dengan 1 double crochet, 3 chain dan double crochet masih pada stitch yang sama. Dengan begitu row ke-5 selesai. Kita akan masuk row yang ke-6, dan cara pengerjaan row ke-6 ini sama dengan row yang kedua yang sudah kita kerjakan tadi. Jadi kita balik ke rajutan kita, dan kemudian kita akan buat chain double crochet tepat di atas double crochet yang pertama sebagai permulaan row ke-6 ini. Jadi lebih gampang ya chain double crochetnya kali ini, tidak harus pakai muter-muter benangnya dan hakpenya. Dan kemudian kita menuju ke chain space 3 chain di antara 2 double crochet. Kita akan buat 3 double crochet, 2 chain dan 3 double crochet. 1 2 3 double crochet, kemudian 2 chain dan 3 double crochet lagi, masih pada chain space 3 chain yang sama. Kemudian buat 1 chain, kita langsung lompat ke kelompok 3 double crochet. Di double crochet yang kedua atau yang di tengah, kita akan buat 1 double crochet, 1 chain, dan kita akan ulangi polanya sama seperti yang di depan tadi. Jadi kita menuju ke chain space 3 chain. Di sana kita akan buat 3 double crochet, 2 chain dan 3 double crochet. Satu chain, kita menuju ke kelompok 3 double crochet. Pada double crochet yang kedua kita buat 1 double crochet dan 1 chain, dan kita akan kerjakan sampai di ujung row ke-6. Dan posisi terakhir row ke-6, setelah kita membuat 3 double crochet, 2 chain dan 3 double crochet, kemudian kita akan tutup row yang ke-6 ini dengan membuat double crochet di atas double crochet di row ke-5. Setelah itu berarti row ke-6 selesai. Row ke-6 selesai, kita akan lanjut ke row 7. Kita balik rajutan, dan cara pengerjaan row ke-7 ini sama dengan row yang ketiga. Jadi kita akan buat 4 chain, 1 2 3 4, dan kemudian kita akan skip double crochet. Kita maju ke chain space 2 chain yang ada di antara 3 double crochet.
Di sana kita akan membuat 3 double crochet. 1, 2, dan 3. Setelah 3 double crochet, kita buat 1 chain, skip 3 double crochet berikutnya, kemudian kita menuju ke 1 double crochet. Di sana kita akan membuat double crochet, 3 chain, dan double crochet. Double crochet yang pertama, kemudian 3 chain, dan double crochet lagi ini yang kedua, masih di stitch yang sama. Setelah itu buat 1 chain, dan kita akan kerjakan polanya sama seperti yang di depan tadi. Kita menuju ke chain space 2 chain di antara 3 double crochet. Kita buat 3 double crochet. Setelah itu kita buat 1 chain, kemudian kita kembali skip 3 double crochet. Setelah chain space, kita menuju ke 1 double crochet. Kita buat double crochet, 3 chain, dan double crochet. Double crochet yang pertama, 3 chain, dan double crochet yang kedua. Jangan lupa 1 chain. Dan kemudian kita akan kerjakan sampai dengan ujung di row ke-7 ini. Dan kita sudah ada di ujung row ke-7 setelah membuat 3 double crochet pada chain space 2 chain. Dan kita akan tutup row ke-7 ini dengan membuat treble. Treble itu putar benang 2 kali pada hakpen. Kemudian kita masuk ke double crochet di ujung row ke-6. Kita buat treble. Dan row ke-7 selesai. Nanti kita lanjut ke row 8. Kita lanjut masuk row ke-8, dan cara pengerjaan row ke-8 ini berarti akan sama dengan row ke-4. Jadi kita balik lanjutan kita dulu. Dan kemudian kita akan buat chainless double crochet di atas treble. Dan kemudian kita menuju ke kelompok 3 double crochet. Di double crochet yang kedua kita buat 1 buah double crochet. Kemudian buat 1 chain. Kita menuju ke chain space 3 chain yang ada di antara 2 double crochet. Di sana kita buat 3 double crochet, 2 chain, dan 3 double crochet. Ini 3 double crochet yang pertama, 2 chain, dan buat 3 double crochet. Ini yang kedua. Pada chain space 3 chain. Setelah itu buat 1 chain, jangan lupa menuju ke kelompok 3 double crochet. Pada double crochet yang kedua kita buat 1 buah double crochet. Kita buat 1 chain, menuju ke chain space 3 chain. Kembali kita buat 3 double crochet. Dua chain, dan buat 3 double crochet masih pada chain space 3 chain yang sama. Kemudian buat 1 chain,
Dan kita akan buat terus polanya sampai dengan di akhir row ke-8 ini. Jadi ini adalah posisi terakhir di row ke-8 setelah membuat satu double crochet pada double crochet yang kedua dari kelompok 3 double crochet, dan kita tutup row ke-8 ini dengan membuat treble yang mengait pada treble juga di row ke-7. Jadi row ke-8 selesai, dan kemudian kita akan lanjutkan. Jadi untuk row ke-9 kita akan kembali lagi ke row pertama. Row 10 itu berarti juga kembali ke row 2. 11 itu kita kembali ke row 3. Dan row ke-12 kita kembali ke row ke-4. Begitu seterusnya. Jadi kita pengulangannya akan kembali ke row pertama sampai dengan row ke-4. Dan kita kerjakan sampai dengan mencapai panjang kurang lebih 120 atau sesuai kebutuhan. Dan nanti kita kembali ketemu untuk membuat pinggiran dari shawl ini. Oke, dan sekarang ini kita akan lanjut untuk membuat bagian edging atau pinggiran dari shawl ini. Jadi ini posisi kita berhenti di row keempat, kemudian buat satu chain. Ini tidak dihitung sebagai stitch, dan kita akan balik lanjutan, dan kita akan mulainya dari sisi yang panjang terlebih dahulu. Dan sisi yang panjang ini nanti juga untuk sisi panjang yang pertama dengan sisi panjang yang kedua nanti akan berbeda pola, jadi mohon diperhatikan saja. Dan kita akan mulai setelah kita membuat satu chain tadi yang tidak dihitung sebagai stitch. Kita akan membuat satu single crochet di tempat yang sama kita berhenti tadi. Buat satu single crochet, dan kemudian buat 3 chain, 1, 2, 3. Buat double crochet mengait pada kaki yang pertama di single crochet. Jadi buat putar benang satu kali pada hakpan, kita masuk ke kaki yang satu kaki di single crochet, ambil 2 serat depan sama belakang, kait benang bawah masuk, ada 2 serat benang, kait benang, buang 2 serat yang pertama, dan kait benang lagi, buang 2 serat ini yang kedua. Jadi akan ada 3 chain dan 1 double crochet. Setelah itu kita akan skip yang kita sudah buat sebelumnya. Ini ada badan dari treble. Kita menuju ke, di sini kan ada kaitannya dari stitch tersebut. Kita akan buat single crochet di sana. Kemudian kita ulangi polanya, kita buat 3 chain, 1, 2, 3. Dan buat lagi single crochet mengait pada badan dari single crochet. Kita ambil 2 serat, kait benang bawah masuk, ada 3 serat benang, kait benang buang 2 serat yang pertama, kait benang buang 2 serat yang kedua. Kemudian kembali kita skip dari badan double crochet, dan kita buat single crochet di stitch yang dikait oleh double crochet tersebut. Ya, jadi bisa nemu stitchnya ya. Jadi kita buat single crochet di sana. Kembali ulangi polanya, buat 3 3 chain dan buat 1 double crochet
yang mengait pada badan dari single crochet. Kembali skip badan dari double crochet, kita menuju ke stitch yang dikait oleh badan dari double crochet tersebut. Kita buat satu single crochet. Kembali buat 3 chain, buat double crochet yang mengait pada badan dari single crochet. Ambil 2 serat ya supaya kuat. Kemudian kembali skip badan dari double crochet, kita menuju ke stitch yang dikait oleh badan double crochet tersebut. Kita buat adalah single crochet. Kembali buat 3 chain, buat double crochet mengait pada badan dari single crochet yang kita buat tadi. Kembali kita bertemu dari badan dari treble, kita skip saja, kita menuju ke langsung ke stitch yang dikait oleh dari treble tersebut. Kita buat single crochet di sana. Dan seperti itu pola untuk edging dari badan masa panjang dari shawl ini. Nanti kita lanjut sampai nanti di ujung, nanti ketemu di sana ya. Dan setelah selesai untuk sisi panjang yang pertama ini, berarti posisi terakhir itu adalah kita sudah membuat single crochet di ujung dari sisi panjang, dan kemudian kita akan bertemu dengan sisi yang pendek. Sisi pendek ini merupakan pondasi chain yang kita buat di awal pembuatan shawl, dan kita akan buat polanya masih sama. Jadi kita setelah single crochet di akhir, kita buat satu chain, ini tidak dihitung sebagai stitch, dan kemudian kita buat lagi single crochet di tempat yang sama, dan kemudian kita buat 3 chain. Setelah itu buat double crochet mengait pada badan dari single crochet yang kita sudah buat tadi. Dan kemudian kita akan skip chain space, kita bertemu dengan di sana ada kelompok 3 double crochet. Kita akan buat single crochet di tempat yang sama, kita membuat 3 double crochet tersebut. Kita buat satu single crochet dan ulangi polanya, yaitu 3 chain, buat double crochet mengait pada badan dari single crochet, kemudian skip chain space, kita bertemu dengan stitch yaitu ada double crochet yang ada double crochet 3 chain dan 3 double crochet 3 chain dan double crochet. Di stitch yang sama ini kita akan buat satu single crochet. Maaf ya kalau bicaranya agak belepotan dan salah-salah. Kemudian ulangi 3 chain, buat kembali double crochet mengait pada badan dari single crochet, skip chain space, kembali bertemu dengan kelompok 3 double crochet, dan di tempat yang sama ini kita akan buat
single crochet. Jadi seperti itu polanya, terus kita buat sampai nanti di ujung dari sisi yang pendek yang pertama ini. Selesai untuk sisi pendek, jadi kita tutup sisi pendek itu dengan single crochet yang letaknya sama dengan kita membuat double crochet 3 chain dan double crochet di awal pembuatan kita membuat row yang pertama. Dan kemudian kita akan lanjut dengan sisi yang panjang. Kita buat 1 chain, tidak dihitung sebagai stitch. Kita buat single crochet masih di tempat yang sama. Dan kemudian kita bisa lanjut untuk yang sisi panjang. Seperti yang Daniel sudah bilang, di sisi panjang yang kedua ini polanya akan berbeda. Jadi kita akan membuat edging yang berbeda dengan sisi yang panjang yang pertama. Kita mulai dengan membuat 3 chain. 1, 2, maaf bukan 3 chain, 8. Jadi ulangi ya. Jadi setelah single crochet kita buat 8 chain. Diusahakan jangan membuatnya jangan terlalu kencang untuk chainnya, agak longgar aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kemudian kita akan membuat popcorn yang mengait pada chain yang kelima dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita skip 3 chain yang di atas. Kita buat popcorn. Popcornnya terdiri dari 5 double crochet. Kita buat double crochet yang pertama, double crochet yang kedua, tiga, 4, dan 5. Kemudian tarik dan lepaskan hakpen. Kita menuju ke double crochet yang pertama tadi, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di double crochet yang pertama kita masukkan hakpen, kait benangnya lagi, kita slip stitch. Jadi ini popcorn yang pertama, dan kemudian kita buat 3 chain, 1, 2, 3. Kita kembali ke chain yang kelima tadi yang kita membuat popcorn, kita buat slip stitch di sana. Jadi seperti ini. Kemudian buat 5 chain, 1, 2, 3, 4, 5. Kita skip, di sini ada badan dari double crochet di row yang pertama. Kemudian di sini kita bertemu dengan kelompok ada 4 double crochet. Kita akan buat single crochet di tempat yang kita membuat double crochet yang pertama. Jadi kita buat single crochet. Jadi seperti ini. Setelah itu kita akan ulangi polanya, yaitu membuat 8 chain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita kembali membuat popcorn di chain yang kelima dari bawah, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi chain dari 5 dari bawah kita buat popcorn, dan popcornnya terdiri dari 5 double crochet. Jadi kita membuat 5 double crochet dulu. Kedua, 3, 4,
kelima. Setelah 5 double crochet, kemudian kita akan membuat popcorn, tarik benangnya keluar, kita lepaskan HP-nya dan kita masuk lagi ke double crochet yang pertama dan kait benangnya lagi, bawa masuk, kita akan membuat slip stitch. Kemudian buat 3 chain, 1 2 3, kita menuju ke chain yang kelima yang kita membuat popcorn, kita slip stitch juga di sana. Kemudian lanjut membuat 5 chain, 1 2 3 4 5, kita skip, kita anggap aja ini bahasanya chain space saja ya, dan kita menuju ke stitch berikutnya, kita buat single crochet. Jadi intinya kita akan membuat popcorn ini dan kita skip setiap badan dari, entah itu badan dari double crochet ataupun badan dari treble yang kita buat pada row yang kita membuat badan dari shawl ini, dan kita membuat single crochet pada setiap stitch yang kita temukan ya. Jadi saya rasa bisa dipahami. Dan ini kita sudah membuat 2 popcorn. Kita akan membuatnya sepanjang badan dari shawl ini. Nanti kita bertemu di ujung shawl. Dan jika sudah selesai dengan motif menul-menulnya di sisi yang panjang yang kedua ini, berarti kita menuju dengan sisi pendek, dan ini sisi pendek yang terakhir ya. Jadi sebentar lagi selesai. Kita akan mulai dengan, jadi setelah ditutup dengan single crochet, kita buat 1 chain lagi, tidak dihitung sebagai stitch, dan kemudian buat single crochet di tempat yang sama. Dan setelah itu kita akan buat untuk sisi yang pendek ini yang terakhir, kita buat 3 chain dan buat double crochet pada badan single crochet yang kita buat tadi. Kemudian kita menuju ke chain space yang ada di antara 3 double crochet. Kita buat single crochet di sana. Kemudian kembali buat 3 chain, 1 2 3, dan buat double crochet pada kaki dari single crochet. Kita skip 3 double crochet, kita menuju ke 1 double crochet, dan di sana kita buat 1 single crochet, buat lagi 3 chain, buat double crochet pada single crochet, dan kita menuju ke chain space yang ada di antara 3 double crochet. Kita buat hal yang sama, yaitu kita buat 1 single crochet. Jadi seperti itu, kita lanjutkan sampai dengan di ujung. Setelah sampai di ujung, jadi posisi terakhir itu adalah single crochet pada di atas dari double crochet. Dan setelah itu kita akan buat 1 chain, dan kita bisa potong benangnya dan kita tarik. Kemudian kita bisa rapi-rapikan sisa benang yang ada. Jadi project untuk shawl ini selesai sampai di sini.
Terima kasih sudah mau belajar bareng Daniel. Dan kita nanti bertemu di project yang berikutnya. Bye-bye.